Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Arif Munawar, mahasiswa Pasca Sarjana MPI 1 IAIN Samarinda, akan mempresentasikan makalah dengan judul Konsep dan Penerapan Motivasi Kepemimpinan Pendidikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, yang diampu oleh beliau Bapak dosen Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Bapak Dr. Ahmad Muadzin MPD. Konsep dan penerapan motivasi kepemimpinan pendidikan, akhirnya di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama yaitu motivasi dari pemimpin sangat diperlukan untuk optimalisasi kinerja organisasi. Yang kedua, pemimpin sangat berpengaruh terhadap kualitas performa suatu organisasi. Yang ketiga, pemahaman akan konsep dan implementasi motivasi yang baik perlu dimiliki oleh seorang pemimpin guna mengelola suatu organisasi, khususnya dalam pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah yang menjadi ruang lingkup? Di sini yaitu pengertian dimensi motivasi. Yang kedua, bagaimanakah teori-teori motivasi? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara motivasi dan kepemimpinan dalam pendidikan? Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkup, yaitu di sini pengertian dimensi motivasi. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui teori-teori motivasi. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara motivasi dan kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi merupakan hal yang penting karena keberadaannya pada setiap individu atau karyawan dapat meningkatkan kemauan untuk bekerja keras serta produktivitas kerja yang optimal. Menurut Lindsley yang dikutip oleh Lester mendefinisikan motivasi secara umum sebagai the combination of force which initiate, direct, and sustain behavior toward a goal, yaitu gabungan dari kekuatan-kekuatan yang memprakarsai, menunjukkan, dan menyokong tingkah laku ke arah tujuan. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang dikehendaki, baik dari dalam diri sendiri atau orang lain. Sedangkan memotivasi berfokus pada cara mendorong gairah atau semangat kerja bawahan dari seorang pimpinan agar mereka mau bekerja keras dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan organisasi. Motivasi ini sangat penting karena dengan adanya motivasi, maka setiap individu akan memiliki semangat untuk mencapai produktivitas dan kinerja yang tinggi. Berikutnya dalam motivasi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern yang mempengaruhi motivasi adalah keinginan untuk hidup, yaitu keinginan untuk memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap walaupun penghasilan tidak begitu memadai. Faktor intern yang kedua adalah keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Faktor intern yang ketiga yaitu keinginan untuk memperoleh penghargaan, yaitu untuk diakui, dihormati orang lain. Faktor intern yang keempat yaitu keinginan untuk memperoleh pengakuan,
pengakuan terhadap prestasi, hubungan kerja yang harmonis, dan pengakuan tempat kerja oleh masyarakat. Faktor intern yang terakhir yaitu keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk bekerja. Berikutnya adalah faktor ekstern. Pada faktor ekstern ini, yang pertama adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan. Kemudian ada kompensasi yang memadai, yaitu merupakan alat motivasi yang paling ampuh yang mendorong para karyawan bekerja dengan baik dan sebaliknya. Faktor ekstern yang ketiga yaitu supervisi yang baik. Dalam pekerjaan, pemimpinan akan memberikan pengarahan, bimbingan kerja pada karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Kemudian faktor ekstern berikutnya adalah jaminan pekerjaan. Ketika jaminan pekerjaan, maka akan bersedia mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang jelas dalam melakukan pekerjaan. Faktor ekstern yang berikutnya yaitu status dan tanggung jawab. Ketika menduduki suatu jabatan, seseorang merasa dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab, dan wewenang yang besar untuk melakukan kegiatan. Faktor ekstern yang terakhir yaitu peraturan yang fleksibel. Peraturan ini bersifat melindungi dan dapat memberikan motivasi para karyawan untuk bekerja lebih baik. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis motivasi. Menurut Heidratsman dan Su'ad Husnan ada dua motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Untuk motivasi positif, yaitu proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan untuk motivasi negatif, yaitu proses untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan kekuatan ketakutan. Nah, untuk meningkatkan semangat kerja, penggunaan motivasi kedua tersebut harus seimbang dan harus dipahami juga kapan dan di mana antara kedua jenis motivasi tersebut dapat efektif dan merangsang semangat atau gairah kerja karyawan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya yaitu alat-alat motivasi. Menurut Malayu SPH Sibuan, alat-alat motivasi itu terdiri dari material insentif, non-material insentif, dan yang ketiga adalah kombinasi antara material insentif dan non-material insentif. Material insentif yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, dengan kata lain memberikan kebutuhan ekonomis. Sedangkan nilai non-material insentif yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa bukan barang atau benda yang tidak ternilai. Dengan kata lain hanya memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan rohani semata. Kombinasi antara material insentif dan material insentif itu adalah alat yang ketiga, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa material insentif dan non-material insentif sekaligus. Berikutnya yang akan kita bahas adalah motivasi dan kepemimpinan. Definisi dan prinsip kepemimpinan. Menurut Dirawat, Lamberi, dan Fahrudi menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, dalam motivasi dan kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan dan mempengaruhi kelompok atau organisasi yang dipimpinnya, menciptakan hubungan komunikasi yang baik di antara pegawai sehingga mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana hubungan motivasi dan kepemimpinan? Nah, untuk hubungannya, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, anggota kelompok atau organisasi diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Mereka diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik secara efektif dan efisien dan memenuhi tujuannya. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan semangat kerja dari setiap anggota organisasi. Semangat kerja ini akan muncul dan tumbuh ketika pemimpin mampu memberikan motivasi pada anggotanya guna mewujudkan keberhasilan. Hubungannya berikutnya adalah motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kekuasaan kerja pegawai atau anggota organisasi. Sebaiknya pemimpin harus terus memotivasi para pegawainya agar kepuasan juga menjadi tinggi. Bagaimana hubungan motivasi dan kepemimpinan dalam lembaga pendidikan? Nah, dalam lembaga pendidikan, seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah, mempunyai peran yang strategis dalam memberikan motivasi. Maka, peran kepala sekolah menurut Ewis Karwati dalam meningkatkan motivasi kerja yaitu: yang pertama, menerapkan manajemen yang terbuka. Yang kedua, penerapan deskripsi pekerjaan dengan tugas dan fungsi yang jelas. Yang ketiga, menerapkan hubungan vertikal ke bawah. Yang keempat, pemetaan program dan kegiatan peningkatan motivasi kerja. Yang kelima, pengawasan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Yang keenam, evaluasi. Nah, dari berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi yang selanjutnya akan memberi dampak positif terhadap upaya dalam meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa. Tujuan seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah, memberikan motivasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan adalah: yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan moral dan kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas, mempertahankan loyalitas dan kestabilan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi, mengefektifkan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi, meningkatkan tingkat kesejahteraan, dan yang terakhir adalah mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, begitu pentingnya motivasi dalam kepemimpinan, maka sangat penting bagi seorang pemimpin pendidikan untuk memahami motif-motif spesifik dari setiap pegawai sehingga dapat dipahami bagaimana strategi untuk memotivasi pekerja atau dalam lingkungannya. Ketika pemimpin paham akan konsep motivasi, macam dan teori-teori yang ada, maka akan semakin mudah seorang pemimpin mengarahkan motif-motif tersebut selaras dengan yang dikehendakinya. Ketika hal ini tercapai, maka pemenuhan tujuan atau goal organisasi dapat tercapai. Dari pemaparan tadi maka dapat disimpulkan, yaitu konsep motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang dikehendaki, baik dari dalam diri sendiri atau orang lain. Sedangkan memotivasi adalah cara mendorong gairah atau semangat kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan segala kemampuan yang dimiliki, mewujudkan tujuan bersama. Kesimpulan yang kedua, motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi memiliki alat-alat seperti material insentif, non-material insentif, dan kombinasi dari keduanya. Kesimpulan yang ketiga, dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan motivasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Demikian paparan presentasi dari saya tentang konsep dan penerapan motivasi kepemimpinan pendidikan. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa memberikan manfaat dan bisa kita pahami bersama-sama. Apabila ada hal yang salah dan kurang berkenan, saran dan masukan, kritikan akan bisa saya terima untuk perbaikan materi saya ini. Akhirnya, saya Arif Munawar, mohon maaf, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.